Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sampai di setengah perjalanan bulan penuh rahmat dan maghfirah. Semoga di bulan penuh rahmat dan maghfirah ini Allah mengabulkan doa-doa yang telah kita panjatkan, mengampuni dosa-dosa yang telah kita sesali, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan kemampuan untuk memaksimalkan ibadah di bulan penuh berkah ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bersama tentang peristiwa dahsyat yang terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa apakah itu? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ya, nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran sebagai hudal linnas atau petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Menurut beberapa sumber, nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran setidaknya terbagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah Al-Quran diturunkan Allah dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya atau langit dunia, yaitu Baitul Izzah secara sekaligus. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kata anzalnahu atau anzalna pada ayat di atas memiliki arti turun secara sekaligus. Selanjutnya, pada tahapan yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan Allah dari Baitul Izzah di Sama'id Dunya atau langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap atau berangsur-angsur. Dalam tahapan ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kata nazzala pada ayat tersebut menunjukkan arti bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur atau bertahap sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang melatar belakanginya. Pada tahap inilah Al-Quran turun secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dengan perincian 13 tahun periode Mekah dan 10 tahun periode Madinah. Berdasarkan dua tahapan turunnya Al-Quran ini, ulama berbeda pendapat tentang peristiwa nuzulul Quran. Sebagian ulama berpendapat bahwa nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran dari Sidratul Muntaha
ke Sama'ud Dunya, yaitu Baitul Izzah, secara sekaligus. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran secara bertahap dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari sinilah ada perbedaan pendapat juga tentang kapan Lailatul Qadar. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya, mengapa kita menyebut nuzulul Quran sebagai peristiwa yang dahsyat atau istimewa? Karena nuzulul Quran bersanding dengan hal-hal yang istimewa. Nah, keistimewaannya apa saja ya? Pertama, peristiwa nuzulul Quran terjadi pada waktu atau bulan yang istimewa. Bulan terbaik di antara bulan-bulan Hijriah yang lainnya, yaitu Sayyidus Suhur Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Keistimewaan yang kedua, dalam peristiwa nuzulul Quran ini, Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang istimewa, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang bahkan sebelum kelahirannya telah ditunjukkan kepada nabi-nabi terdahulu tentang tanda-tanda kenabiannya. Selanjutnya, keistimewaan yang ketiga yaitu dalam peristiwa nuzulul Quran ini diutus malaikat yang paling mulia, yaitu Sayyidul Malaikah Ruhul Amin, Malaikat Jibril. Dan keistimewaan yang keempat yang tidak kalah penting yaitu Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat yang darinya melahirkan pahala bagi para pembacanya, di mana pahala ini akan terus mengalir sejak diturunkannya hingga hari kiamat kelak. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana surat Al-Imran yang telah saya sampaikan di atas menunjukkan bahwa fungsi Al-Quran adalah hudal linnas atau petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita akan mendapatkan petunjuk dalam menjalankan seluruh sisi kehidupan kita. Dan kita akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sehingga akan terwujud kesuksesan dunia dan akhirat. Dari sinilah kita harus memposisikan Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan, tetapi sebagai pedoman hidup yang akan menuntun langkah kita menuju surganya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiran aqulu lakum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.